Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Qonita Albina, insya Allah akan menyampaikan materi dengan judul pemahaman bahasa dan keterampilan membaca Arab dari mata kuliah Psikolinguistik. Oke, langsung saja. Latar belakang. Yaitu bahasa Arab memiliki ciri khusus dalam fonologi, morfologi, dan sintaksis yang membuat proses memahaminya membutuhkan ketelitian. Keterampilan membaca Arab atau maharat al-qiraah tidak hanya sebatas mengenali huruf, tetapi juga memahami makna melalui struktur kata dan kalimat. Karena itu, pemahaman bahasa dan kemampuan membaca saling berkaitan erat. Semakin baik pemahaman terhadap aturan bahasa, semakin mudah seseorang menafsirkan teks Arab secara benar dan mendalam. Apa itu pemahaman bahasa? Pemahaman bahasa adalah kemampuan kognitif untuk memahami makna dari bahasa lisan atau tulisan, mulai dari arti kata hingga interpretasi kalimat yang kompleks. Yang kompleks itu maksudnya proses ini tuh melibatkan pengenalan bunyi, pemahaman kosakata, struktur kalimat, serta pemahaman konteks budaya dan pengetahuan latar belakang yang mempengaruhi cara seseorang memproses dan menginterpretasikan informasi. Secara sederhana, pemahaman bahasa itu kemampuan otak untuk mengerti apa yang disampaikan melalui bahasa. Nah, komponen pemahaman bahasa mencakup fonologi, yaitu mengenali bunyi huruf dan kata. Kemudian morfologi, memahami susunan kata, akar kata, dan pola. Fonologi itu bunyi huruf. Terus kemudian morfologi memahami susunan kata, akar kata, dan pola. Morfologis ini adalah akar dan wazan. Kemudian sintaksis, memahami susunan kata dalam kalimat. Sintaksis ini susunan kalimat. Kemudian semantik menangkap makna kata atau kalimat. Kemudian yang terakhir ada pragmatik, yaitu memahami maksud berdasarkan konteks. Keterampilan membaca bahasa Arab, yaitu yang pertama adalah pemahaman huruf. Kemampuan mengenali bentuk huruf Arab, yaitu cara membacanya, perbedaan huruf mirip seperti ba, ta, tha, sa, sama sya, serta perubahan bentuk huruf di awal, tengah, dan akhir kata. Kemudian pengenalan kata dan akar, mampu membaca memahami kata berdasarkan akar dan pola sehingga lebih mudah menebak kata baru. Misal akar kataba menjadi kitabun, katibun, dan maktubun. Kemudian yang ketiga yaitu pemahaman kalimat, kemampuan memahami struktur kalimat Arab, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah, termasuk mengetahui siapa pelaku, objek, dan keterangan. Kemudian menarik makna dari teks, kemampuan mengambil ide pokok, menyimpulkan maksud penulis, serta memahami makna global dari bacaan meskipun tidak mengetahui semua kosakata. Itu yang keempat ini adalah keterampilan dalam membaca Arab. Kemudian selanjutnya ada proses membaca. Bagaimana kita yaitu proses membaca itu ada tiga. Yang pertama bottom up, ya, dari huruf ke makna. Jadi pembaca mulai dari bagian terkecil, yaitu mengenali huruf, kemudian suku kata, kemudian kata dan kalimat. Cocok untuk pemula karena fokus pada pengenalan bentuk huruf, harokat, dan pola kata sebelum memahami makna keseluruhan. Kemudian adalah top down, yaitu gunakan konteks. Jadi pembaca menggunakan pengetahuan sebelumnya, konteks kalimat, judul, gambar, atau pengalaman untuk memahami makna. Metode ini membantu menebak arti kata yang belum dikenal berdasarkan konteks teks. Kemudian terakhir adalah interaktif, yaitu gabungan dari keduanya, yaitu bottom up dan top down, yaitu mengenali huruf dan pola kata sekaligus memanfaatkan konteks untuk memahami makna. Model ini dianggap paling efektif dalam pembelajaran bahasa Arab.
Ya, kemudian kesulitan yang sering dihadapi dalam membaca bahasa Arab. Yang pertama itu huruf-huruf yang mirip seperti ba, ta, sa, ha, ja, kho. Itu banyak pembelajar kesulitan untuk membedakan huruf yang mirip bentuknya, terutama karena perbedaannya hanya pada titik. Hal ini membuat pembacaan dan pemaknaan kata sering keliru. Kemudian selanjutnya itu adalah kosakata yang terbatas. Minimnya penguasaan kosakata menyebabkan siswa lambat memahami teks, sering berhenti membaca dan kesulitan menangkap makna keseluruhan. Kemudian tidak mengenali akar kata. Bahasa Arab berbasis akar kata. Bahasa Arab itu berbasis akar kata. Jika pembelajar tidak tahu akar kata, mereka biasanya kesulitan memahami pola kata dan menebak arti dari kata baru. Kemudian ada kesulitan memahami struktur atau i'rab. I'rab menentukan fungsi kata dalam kalimat seperti subjek, objek, dan keterangan. Banyak siswa bingung karena perubahan harokat di akhir kata dapat mengubah makna dan struktur kalimat. Kemudian selanjutnya adalah strategi meningkatkan kemampuan membaca. Yaitu yang pertama itu memperbanyak kosakata. Semakin banyak kosakata yang dikuasai, semakin mudah pula memahami teks Arab. Penguasaan kata dasar membantu pembelajar mengenali makna cepat tanpa harus sering membuka kamus. Kemudian mempelajari kosakata dan nahu dasar, menguasai pola kata atau wazan dan aturan dasar nahwu membantu memahami fungsi kata dalam kalimat. Dengan mengenali akar dan pola, siswa bisa menebak arti kata baru dan memahami struktur kalimat. Kemudian yang ketiga, yaitu membaca bertahap dari mudah ke sulit. Latihan membaca sebaiknya dimulai dari kalimat sederhana, yaitu meningkat ke paragraf dan teks panjang. Cara bertahap membuat pembelajar tidak kewalahan dan meningkatkan kepercayaan diri. Kemudian gunakan pertanyaan pemahaman seperti apa, siapa, di mana. Pertanyaan dasar membantu siswa fokus pada inti bacaan. Dengan menjawab pertanyaan seperti apa yang terjadi, siapa pelakunya, dan di mana peristiwanya, siswa dapat menangkap ide pokok teks lebih mudah. Kemudian kesimpulan, yang terakhir adalah kesimpulan. Pemahaman bahasa menjadi dasar membaca Arab. Sebelum seseorang bisa membaca teks dengan baik, ia harus memiliki dasar bahasa Arab terlebih dahulu. Ya, seperti pembelajar harus mengenali huruf-huruf, bunyi huruf, bentuk huruf, makna dasar kata, seperti pola kata, urutan kalimat juga penting. Tanpa pemahaman dasar ini, membaca hanya akan jadi aktivitas mengeja tanpa mengerti makna. Penguasaan huruf, kosakata, dan struktur menjadi faktor penting dalam membaca Arab menjadi efektif. Ya, dan yang paling penting adalah latihan rutin dan memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan kemajuan. Karena membaca tidak bisa datang dengan instan, tetapi tumbuh lewat proses. Latihan rutin misalnya seperti membaca teks pendek setiap hari, mengulang kosakata, dan mencatat kata-kata baru. Strategi tepat misalnya membaca bertahap dari mudah ke sulit, mengaitkan kata dengan akarnya, memakai konteks kalimat, atau menjawab pertanyaan pemahaman dengan pembaca. Dalam proses ini, otak menjadi terbiasa memproses struktur bahasa Arab secara otomatis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.